Kawan, sebaiknya di musim hujan rutin berikan pakan ini agar cacing-cacing di perut kambing itu bisa keluar ya. Jadi di hadapan Bang J itu ada pakan kambing yang sangat bagus untuk mengatasi kambing yang kena cacing, terutama biasanya di musim hujan. Nah, ini bagi sahabat-sahabat yang memberikan pakan kambingnya, terutama yang sering memberikan pakan rumput ya. Pakan rumput artinya yang ngarit dekat dengan tanah itu bisa terkadang terkontaminasi, atau di rumput-rumputnya itu terkadang ada telur-telur cacing yang nanti ketika dimakan oleh si kambing ini akan menetas mungkin di perut kambing, dan akhirnya si kambing ini kena cacing, atau mungkin di rumput-rumputnya itu sudah ada cacing. Nah, ini sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang sering memberikan pakan kambing dari rumput ya, yang ngaritnya di bawah atau dekat dengan tanah. Kalau yang setiap hari diberikan rambana atau pakan yang ada di atas yang jauh dengan tanah, tidak perlu memberikan terapi seperti ini. Jadi rutin, bisa rutin juga kalau memang kambingnya terindikasi kena cacingan, tetapi bisa mungkin seminggu sekali bisa dilakukan. Tujuannya apa? Agar nanti kalau kambingnya kena cacing itu, cacingnya itu bisa keluar kawannya, atau paling tidak mengurangi cacingan pada kambing kalau diterapi dengan hijauan ini. Nah, biasanya pengalaman Bang J dulu yang sering kena itu kambing-kambing cempe ya, kambing-kambing cempe ukuran yang usianya masih dalam usia pertumbuhan itu, kalau kena cacing itu nanti malah akan berefek, pertumbuhannya akan lambat ya, melambat kalau kena cacing atau kena cacingan. Nah, sekali lagi kalau diterapi dengan ini nanti kambingnya biar tidak kena cacing ya, atau cacingannya minimal mengurangi lah. Nah, biasanya dulu pengalaman Bang J itu dulu pernah, karena sebenarnya Bang J awalnya dulu tidak sengaja memberikan pakan ini atau hijauan ini, tidak sengaja, tapi setelah Bang J amati ternyata cacing-cacing itu banyak keluar dari ikut dengan kotoran kambing gitu ya, terutama kambing cempe. Bang J perhatikan itu kok memang pertumbuhannya kambing ini sepertinya kurang bagus. Dan nah, setelah Bang J beri hijauan itu, dia cacing-cacingnya banyak keluar dari kotoran atau ikut kotoran. Nah, oke, seperti apa hijauannya, yaitu seperti sebenarnya Bang J sudah membahas ini ya, tapi karena ini musim hujan, tidak ada salahnya Bang J memberikan informasi lagi, karena barangkali ada sahabat-sahabat yang baru mengetahui info ini ya. Jadi seperti yang dimakan kambing Bang J ini dia daun putri malu kawannya. Nah, daun putri malu itu sebenarnya Bang J awalnya tidak sengaja memberikan pada kambing, dan akhirnya kambing itu ketika buang ini ya, buang kotoran itu seringkali keluar ada cacing-cacingnya. Nah, karena itu Bang J melihat atau mencari informasi dari Google ya, karena kebetulan di sini tidak ada jauh dari mantri hewan atau dokter hewan. Jadi Bang J cari informasinya dari Google. Ternyata memang khasiat dari daun putri malu ini salah satunya yaitu untuk mencegah cacingan kawannya, atau juga bisa membunuh cacing-cacing yang ada di perut kambing ya. Jadi cacing, apalagi di artikel itu dijelaskan kalau daun putri malunya ini yang sudah berbuah. Nah, itu kabarnya tambah efektif lagi, karena nanti buahnya itu kabarnya akan mengikat cacing-cacing itu dan mendorong keluar ya, dengan buah-buah itu, dengan buah dari daun putri malu itu. Tetapi kalaupun tidak ada buahnya, karena memang biasanya sepertinya kambing-kambing Bang J ini lebih suka atau lebih rakus kalau makan daun putri malu yang masih muda ya, masih muda, tapi tidak masalah juga kawannya.
diberikan ya untuk jaga-jaga agar kambing kita terhindar dari penyakit terutama cacingan di musim hujan. Dan khasiatnya lagi ini antioksidannya tinggi kawan ya. Jadi tidak ada salahnya memang kalau kami sahabat-sahabat di musim hujan itu sering kena pilek, sering kena flu atau sering sakit juga kambingnya diberikan daun putri malu ini karena memang antioksidannya tinggi, di samping ini juga anti cacing itu mengendalikan cacing, tapi juga sangat bagus untuk daya tahan tubuh kambing agar kambing tidak mudah sakit ya. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Karena ini memang berduri kawan ya, daun putri malu berduri, ada yang tidak berduri, ada yang berduri. Nah, biasanya Bang J kadang mengambil yang tidak berduri, cuman sekarang sepertinya di tempat Bang J biasanya ngarit itu sekarang tidak tumbuh lagi daun putri malu yang tidak berduri, yang ada itu daun putri malu yang jenis yang berduri kawan. Jadi kalau sahabat-sahabat mau mengambil daun putri malu, upayakan pakai sarung tangan ya, karena ini berduri ya, sakit kalau kena tangan kita. Nah, kayak gini nih ya. Loh, ini ada durinya cuman tidak kelihatannya. Loh, ini kawan ya, ada durinya ini. Nah, ini kena tangan sakit. Jadi Bang J kalau ngarit itu biasanya menggunakan kaos tangan atau sarung tangan agar tidak ketusuk daun duri dari duri daun putri malu ya. Tetapi kalau memang kambing sahabat-sahabat semua tidak suka dengan daun putri malu ya tidak perlu dipaksakan kawan ya. Karena kalau dipaksakan juga nanti kan eman juga, sampean sudah capek-capek ngarit ternyata tidak dimakan oleh kambingnya. Nah, kebetulan kambing di Bang J ini dia sangat suka sepertinya dengan daun putri malu ya. Tetapi jangan terlalu sering juga ya. Jangan terlalu sering juga memberikan daun putri malu. Artinya kalau memang sudah dianggap sudah diindikasikan bahwasanya sudah cacingnya sudah kira-kira sudah selesai, maka sebaiknya sudah dicukupkan dulu pemberian daun putri malunya. Karena ternyata dari sudah dilakukan penelitian itu, kalau kambing kita banyak sering diberikan daun putri malu atau banyak sekali diberikan diberikan daun putri malu itu di penelitiannya di sapi ini, penelitiannya sepertinya itu justru akan menurunkan berat badan. Nah, kalau kambing sahabat semua itu ada yang magernya itu karena terlalu berat badannya atau terlalu gemuk ya, bisa diterapi dengan daun putri malu ini agar bisa menurunkan berat badan atau mungkin bisa menurunkan kadar lemak ya di tubuh kambing itu. Ya, oke, ini dulu info dari Bang J. Semoga bermanfaat.